pada tanggal 21 hingga 23 Juni 2024 yang lalu, kami melakukan kunjungan singkat ke Fuji Speedway di Jepang. Bertepatan dengan kunjungan ini lagi diadakan balapan GT Fanatec dan Japan Cup. Kami menyempatkan untuk mengeksplor pedok dan garasi dari sirkuit Fuji ini. Menurut pengamatan kami dari beberapa sirkuit yang telah kami kunjungi dan pengalaman kami dalam mempelajari sirkuit, maka setup pedok di sirkuit Fuji ini memang sangat baik ya. Flow ataupun posisi lalu lintas keluar masuk begitu, traffic manajemennya sangat baik, semua tertata dengan rapi dan pedoknya juga luas, garasinya juga banyak ya. Ini memang salah satu sirkuit yang didesain untuk Formula One, sehingga memang bisa dikatakan ini bisa dijadikan menjadi contoh yang perfect ataupun sempurna untuk sirkuit yang menggelar balapan Formula One. Berikut penampakan dari pedok yang kami abadikan selama kunjungan kami. Selamat menikmati. Ini adalah view dari lantai 2 pit building. Ini terlihat setup dari kontainer-kontainer dan tenda-tenda peserta balap GT Fanatec dan juga peserta Japan Cup. Ini view di tikungan berapa ini ya. Pokoknya intinya kita bisa melihat cukup dekat ke track ya. Dari pedok disiapkan akses turun mendekati spectator fans di luar pagar penonton, sehingga kita bisa menikmati secara seru begitu balapannya. Nah, ini area pedok kita lihat dari bawah. Ini terlihat kantor pengelola dari sirkuit itu sendiri. Nah, ini adalah view dari pit building, di mana di dalamnya terdapat media center, race control, timing system, kemudian garasi dan lain-lain, juga ruang-ruang untuk hospitality. Kemudian di lantai 3 dari pit building ini terdapat rooftop, di mana kita juga bisa menikmati balapan dari rooftop ini. Nah, ini adalah tampakan garasi dari arah pedok. Garasinya bagus ya, didesain dengan sempurna untuk mengakomodir kebutuhan balapan Formula One. Kemudian kita memasuki bangunan pit buildingnya sendiri. Ini kami dari lantai dasar dari arah pedok menuju lantai 1 dari pit building itu, di mana terdapat area-area hospitality. Nah, ini memang bangunannya didesain dengan baik ya, tertata dengan rapi. Walaupun desainnya sederhana, tapi bangunan-bangunan di sini terawat dengan baik dan kualitas pekerjaannya juga sangat rapi. Bagi saya pribadi sebagai orang konstruksi melihat pekerjaan ini memang saya rasa ini sangat apik ya mengerjakannya, dikerjakan dengan sangat teliti gitu ya, sehingga menghasilkan pekerjaan yang rapi. Nah, ini view dari lantai 2 kita menuju ruang hospitality. Ini view kelihatan view pedoknya ya dari lantai 2 bangunan ini. Nah, kemudian kita berjalan, kemudian inilah kita memasuki area hospitality dari SRO yang saat itu mengundang kami untuk berkunjung menyaksikan acara balapan GT Fanatec di Fuji Speedway ini. Beginilah penampakan hospitality-nya SRO, promotor balapan GT Fanatec. Nah, ini cukup nyaman ya, ruangannya besar, disediakan berbagai macam makanan
Nah ini di luar, kalau kita keluar dari area hospitality kita bisa menikmati pemandangan yang indah karena memang sirkuit ini, Fuji Speedway ini dikelilingi ataupun berada di pegunungan ya, dekat dengan pegunungan Fuji. Jadi dia memang berada di dataran tingginya Jepang. Udaranya dingin sehingga memang sangat nyaman. Waktu kami berada di sini suhu berkisar antara 15 hingga 18 derajat Celcius, sangat nyaman lah, tidak membuat kita berkeringat walaupun kita aktif berjalan ke sana kemari mengelilingi pedok yang sangat luas ini. Kita kembali turun ke area pedok untuk melihat kembali setupnya seperti apa di area pedok itu sendiri. Nah ini tadi, kalau yang di gambar yang sebelumnya tadi juga saya sempat abadikan penampakan dari belakang area garasi. Ini juga saya abadikan kembali untuk memperjelas seperti apa setup di pedok ini. Ini penampakan kalau kita menyaksikan acara dari ruang hospitality. Ruang hospitality ini ditutup dengan kaca rapat sehingga cukup kedap suara. Sehingga kalau kita menonton dari ruang hospitality, maka kita tidak bisa merasakan serunya suara ataupun raungan mesin-mesin mobil-mobil supercar yang lagi balap di track. Ini adalah area penampakan di rooftop dari pit building, dibuat terbuka seperti ini sehingga bisa menampung ribuan penonton dari area paddock yang menyaksikan balapan dari rooftop ini. Rooftopnya juga sangat rapi, luas ya. Kita bisa melihat track hampir separuh ya. Jadi ini yang saya tampilkan ini adalah pemandangan menghadap langsung ke track lurus. Tetapi kalau kita berkeliling nih rooftopnya dari pit building ini, kita bisa melihat tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3, 4, 5, dan 6. Jadi memang lebih dari separuh sirkuit bisa kita saksikan dari rooftop ini sendiri. Kemudian kita bergerak ke arah depannya garasi ya, seperti inilah penampakannya. Waktu kami kunjungan memang karena memang lagi ada event GT Fanatec dan juga Japan Cup, tentu garasi diisi oleh kendaraan-kendaraan supercar yang mengikuti perlombaan GT Fanatec maupun Japan Cup ini. Seperti inilah penampakannya, semua tertata rapi ya, bersih. Nah, ini memang patut kita jadikan contoh untuk mengelola sirkuit-sirkuit yang ada di Indonesia nantinya. Kami dari MGPA sebagai pengelola sirkuit Mandalika tentu menjadikan ini sebagai referensi yang patut kami contoh agar sirkuit Mandalika kedepannya juga bisa memiliki standar yang setara dengan sirkuit internasional kelas Formula One di seluruh dunia. Ayo ikuti terus perjalanan kami Paddock Tour kali ini di Fuji Speedway, Jepang.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu pada video-video kami berikutnya. Dukung terus Motorsport Indonesia.